Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Surat Fussilat ayat 6 sampai 8. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita baru saja mendirikan sholat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, di awal kita membaca surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6, 7 dan 8. Kalau tafsirnya biar Pak Prof nanti yang membahas. Kalau tafsir itu bukan bidang saya. Ya kan? Itu bidang Prof gitu ya. Yang akan kita bahas itu adalah kandungan yang terdapat di dalam surat Fussilat ayat 6, 7 dan 8. Ya, tujuannya kan tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan hidup kita di dunia, kebaikan hidup kita di akhirat, dan dijauhkannya kita dari api neraka. Dalam surat Fussilat ayat 6, 7 dan 8 ada 2 perintah. Kemudian ada ancaman. Dan yang ketiga ada penghargaan. Ya, jadi kandungannya ada perintah, ada ancaman, dan ada penghargaan.
Itu yang akan kita bahas malam hari ini. Perintah tersebut adalah yang pertama, fastaqimu ilaih. Perintah tersebut adalah agar kita istiqomah di dalam hidup. Fastaqimu ilaih. Sebagaimana juga Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat, "Qul amantu billah summastaqim," katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Jadi istiqomah itu menyelamatkan. Definisi dari istiqomah itu sebagaimana yang pernah juga kita bahas, bahwa istiqomah adalah kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah. Berarti dua, satu akidah, satu ibadah. Tapi ada yang memahami istiqomah itu mencakup tiga hal. Pertama adalah salimul akidah, akidah yang lurus. Yang kedua adalah sahihul ibadah, ibadah yang benar sesuai yang dicontohkan Nabi. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang terpuji. Koko samojud tigo tungku sejarangan. Kok ndak ada cie, ndak mungkin tungku bisa tagak. Kan itu makna tigo tungku sejarangan. Jadi kalau akidahnya benar, ibadahnya sesuai yang dicontohkan Nabi, tapi kalau perangainya ndak elok, maka ndak disebut istiqomah. Baklo kamu ngecek istiqomah, kamu saji rajin, yakin kepada Allah dan hari akhir, tapi panduto. Bang ngecek istiqomah Pak? Pangicur, ndak bisa. Mana bisa disebut istiqomah Pak? Ndak bisa. Ya. Atau sebaliknya, perangai elok, ya kan? Yakin kepada Allah, tapi sholat enggak Pak. Nah, gimana menyebutnya istiqomah? Bagaimana mengatakan istiqomah? Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Yakin enggak Allah ada? Yakin gak jadi? Peranginya elok Bu, suku menolong orang, tapi sholat enggak ada. Nah, bagaimana mengatakan istiqomah? Enggak bisa istiqomah. Enggak bisa. Ya. Jadi kalau yang diambil definisi istiqomah itu kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah, kan dua cuman tuh. Kenapa tidak masuk di situ akhlak? Karena harusnya orang yang akidahnya kokoh, ibadahnya benar, pasti perangainya elok. Iya Pak. Kalau tidak, apa tidak yakin dengan jaminan Allah? Sesungguhnya sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin? Makanya definisi istiqomah ada yang cuma dua itu. Kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah. Peranginya bagaimana? Kalau akidahnya kokoh, kalau ibadahnya benar, pasti peranginya elok. Jadi kawan ndak elok perangi itu bagi gitu. Yang ndak elok perangi itu apa masalahnya kan itu? Apa masalahnya? Ya. Ya kalau orang yakin Bu, dengan adanya hari kiamat, salah satu contoh, harusnya dia tidak berlaku curang. Karena kan wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Karena nanti dia akan mendapatkan balasan di hari kemudian. Kalau memang dia yakin, mereka mungkin dia curang dalam menakar dan menimbang. Harusnya tidak. Kalau dia memang yakin Pak. Kalau memang keyakinannya kokoh, tidak mungkin sekilo itu dibikin 8 on Bu. Tapi karena keyakinannya tidak kokoh, maka wajar dia berbuat curang. Karena keyakinannya itu tidak kuat, maka wajar dia mengurangi takaran dan timbangan. Itu makanya istilahnya tiga tungku sajarangan tadi itu. Ya, kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah. Ya, tapi memang sering juga kita sampaikan Bapak Ibu, kita tetap Pak memperbaiki keimanan. Jaddidu imanakum, kita senantiasa memperbaharui keimanan.
Kita senantiasa memperbaiki ibadah kita, Pak. Sholat kita, puasa kita, kita perbaiki. Tapi kan tidak ada bahasa kemudian bakok perangai ibu alun elok. Mungkin sholat ambo alun beres. Terus menunggu beresnya kapan ibu? Menunggu beres sholat baru berubah perangai itu bilo. Bilo kah beres sholat? Sholat kok nak beres-beres? Ya. Kenapa bapak masih berbuat curang? Ambo alun yakin mah, keyakinan ambo lama baru Ustaz. Atau bilo ke menunggu keyakinan apa kue? Nah, pertanyaan begini. Ada orang yang tidak yakin dengan Allah. Ada orang yang tidak beribadah, Pak, tapi peranginya elok. Ada Pak. Dia tidak yakin Allah itu, Pak. Karena agamanya bukan Islam. Dia tidak beribadah karena memang dia bukan seorang muslim, Pak. Tapi peranginya, Pak, ya beraja wak dia, Pak. Elok canak sangai ku, Pak. Penyantun orangnya, Pak. Elok, ramah. Ya. Maka dua hal ini yang harus dipadukan. Kita sebenarnya punya kekuatan, Pak. Dari mana kekuatan kita? Kekuatan pertama dari ibadah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, Senin, Kamis, itu kekuatan itu, Pak. Ya, namanya apa itu? Strengthen. Wah, kan itu tuh. Kalau kita baca dulu kan analisis SWOT. Ada namanya strength. Ya, sesuatu yang menguatkan. Ya. Kita punya kekuatan. Ya. Keyakinan kita terhadap hari akhir itu sebuah kekuatan. Kita punya kekuatan. Ya. Tinggal Bapak Ibu, kalau kita kemudian ambil bahasa orang tadi, dia tidak sholat, dia tidak yakin Tuhannya Allah, tapi kenapa perangainya baik, Pak? Karena boleh jadi ada sesuatu yang membuat perilakunya itu baik, Pak. Nah, itu kan tinggal memadukan. Pertama sholat, bagaimana cara memadukannya? Paling tidak bahasanya begini. Ambo sholat 5 waktu sehari semalam. Leka mungkin ambo mangicuh juh. Untuk apa ambo sholat kalau juh mangicuh? Atau kekuatan tuh. Sholat tetap diperbaiki dengan harapan akan merubah kita. Tapi munculkan rasa takut. Kalau ambo tetap mangicuh, ambo tetap mengurangi takaran dan timbangan, terus sholat 5 waktu ambo untuk apa? Kira-kira begitu, Pak, statementnya. Ya, supaya bisa merubah, Pak. Ya kan? Jadi bisa itu menjadi sebuah kekuatan, Pak, untuk berubah. Bahwa haji itu bisa membuat orang jadi baik, iya, Pak. Namanya haji mabrur. Maka banyak orang-orang pulang haji perangainya berubah jadi baik, Pak. Ya. Itu bisa menjadi sebuah kekuatan, Bapak Ibu. Paling tidak ada bahasa. Laika mungkin ambo babuek model itu. Ambo lah berangkat haji. Biaya gadang. Waktu penantian lama. Tuh kini itu kamu kerajuan. Dak malu ambo. Nah, itu bahasa yang menguatkan namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahasa istiqomah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan dua, harapannya akidah yang kokoh dan ibadah yang konsisten akan melahirkan akhlak yang mulia. Tapi ada yang memang membaginya 3. Ya kan? Salimul akidah, sahihul ibadah, matinul khuluq. Tapi kalau sahihul ibadah ini Bapak Ibu jangan kemudian beranggapan yang ibadahnya benar hanya kita. Tidak boleh. Ya kan? Ya. Karena Imam Syafi'i dan Imam Malik saja, guru dan murid saja ada perbedaan ibadah. Ya, yang tapi bukan yang prinsip ya. Itu masuk ke wilayah pemahaman. Mazhab itu kan pemahaman. Ya, seperti yang sering kita bahas, kalau Imam Malik bismillah itu bukan ayat Al-Fatihah itu. Kalau Imam Malik, Pak. Itu guru Imam Syafi'i itu. Menurut Imam Malik, bismillah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Bukan. Makanya Imam Malik kalau membaca Al-Fatihah itu langsung alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Imam Malik. Terus di mana dia 7 ayat yang berulang-ulang? Ghairil maghdubi alaihim, menurut Imam Malik itu 1 ayat. Menurut Imam Malik. Ya kan? Maka tetap 7 juga jadinya. Tapi
Tapi menurut Imam Syafi'i beda lagi. Menurut Imam Syafi'i, bismillah itu ayat dari Al-Fatihah. Ya, kan ada perbedaan. Ya. Apakah kemudian yang bismillahnya pelan, menurut yang bismillahnya jahat terus yang pelan salah? Oh, enggak bisa mengatakan salah. Apakah menurut yang bismillahnya pelan kemudian yang keras jadi salah? Oh, enggak bisa juga. Itu namanya pemahaman. Jadi sahih itu tidak bisa harus yang sesuai dengan yang kita amalkan, Pak. Itu yang berbeda Jawa dianggap salah. Oh, tidak bisa juga seperti itu. Ya. Nah, itu salah satu contoh supaya tidak memandang bahwa amalan kita itulah yang benar sementara yang lain salah. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya, kecuali kalau berkaitan dengan yang pokok seperti yang kita bahas dulu. Kalau itu berani ambo menyalahan. Ya, kurang haji ke Makkah, Pak. No haji ke Kerinci. Itu berani mau mengecek itu salah tuh. Sase. Itu berani mau ngecek. Sesat, bahasa Indonesianya sesat. Kan itu ya. Itu berani. Kan itu ya. Nah, orang menghadap sholat kok ke kiblat, Pak. Inyo sujud ke Gunung Merapi, Pak. Atau sase tuh. Itu juru kunci Gunung Merapi itu. Ya kan? Ya, orang sujud ke arah kiblat itu berani kita mengatakan sesat. Cuman hari ini kadang-kadang orang berbeda saja cara, tata cara ya, bukan yang prinsip sudah bisa mengatakan si fulan itu salah ibadah. Terlalu cepat memvonis saudara kita itu tidak benar ibadahnya. Kan terlalu cepat. Ya kan? Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah. Ya, fastaqimu. Kokoh dalam akidah dan keyakinan, konsisten dalam beribadah, dan berusahalah Bapak Ibu agar perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Semoga keistiqomahan itu ada dalam diri kita. Kan itu. Ya, ini kan proses. Kita tetap berproses. Ya. Bahkan dulu pernah kita bahas tidak boleh juga kita mentakyir, mencela orang itu tidak boleh juga. Karena orang itu boleh jadi berproses, cuman mungkin alun berubah. Ya, Pak. Sedang proses deh. Awak tidak tahu, Pak. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, perintah di surat Fussilat ayat 678, yang ayat ke-6 itu adalah wastaghfiru. Yang pertama adalah keistiqomahan, yang kedua apa? Wastaghfiruhu, dan mohonlah ampun kepada Allah. Itu adalah menyelamatkan. Kalau mohon ampun itu kan ada dua ya, kalau pernah saya bahas Bapak Ibu, pendapat Ali bin Abi Thalib ya, dua dari beberapa item yang dibahas oleh Ali bin Abi Thalib. Bahwa yang namanya memohon ampun itu kan pertama ada penyesalan. Yang kedua itu ada tekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu baru disebut dengan istighfar. Itu baru disebut dengan taubat. Jadi tidak cukup hanya astagfirullah. Ya kan? Tapi harus ada penyesalan, Pak. Ya. Ketika penyesalan tidak ada, tekad itu tidak ada untuk tidak mengulanginya kembali, maka wajar dosa dan maksiat itu terjadi berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang. Ibu Bagunjang pernah menyasar atau indah? Kan indah kan? Patui Bagunjang itu tidak berhenti-berhenti. Oh, sero Pak ya. Nggak, sebenarnya ibu-ibu saja. Apa-apa kok hobi jo Bagunjang. Dulu kan pernah saya sampaikan ke ibu-ibu. Nah, ya kan? Pernah dulu ambo menyampaikan, karena ibu tuh di muku ambo di belakang beliau tidak tahu ambo di belakang. Keceknya nyo tunjuk pos rundo kok tampai apa-apa Bagunjang. Ya apa-apa hobi sampai malam duduk tuh ya. Ya ketampai apa Bagunjang. Tak kaji ustaz belakang aja. Enggak ada Bu. Rupanya Pak, awak mengecek ibu-ibu Bagunjang, kira awak nyo kecek lo Bagunjang, Pak. Labil apa? Wallahualam. Nah, kenapa tidak bisa berhenti? Ini salah satu contoh saja. Saya sengaja membawanya ke bergunjing. Ini kan yang apa ya? Yang ringan-ringan saja lah.
Kenapa bergunjing itu tidak bisa berhenti? Karena tidak pernah ada penyesalan. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa yang namanya istighfar, yang namanya tobat, itu harus ada penyesalan. Supaya dia bisa berhenti dari dosa dan maksiat. Kalau penyesalan tidak ada, maka sulit orang untuk bisa berhenti dari dosa dan maksiat. Harus ada penyesalan. Menyesal dia astagfirullah, apalah kerajo, istighfar kita kan. Yang kedua itu harus ada tekad untuk tidak mengulanginya kembali, Pak. Kok indah? Nih, besok lanjut dia. Sampai gini loh. Lah kece awak kok kabaran tidak akan lanjut. Kiranya besok lanjut dia. Kok seru banget mah. Besok sih kok kumpul ya. Itu namanya Bu, to be continued. To be continued. Bersambung. Berarti kan tidak ada tekad untuk tidak mengulanginya kembali kan. Maka wajar sebuah dosa dan maksiat itu sulit untuk berhenti, Pak. Kalau pertama tidak pernah menyesal, yang kedua tidak ada tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maka wajar banyak dosa dan maksiat itu yang memang berulang-ulang kejadiannya, Pak. Jadi wastaghfiruhu, mohon ampunlah kepada Allah. Bertobatlah. Ya, tinggalkan. Ya kalau bahasa wasari'u ila magfiratim min rabbikum, Ali Imran 133 itu. Kenapa disebut wasari'u? Ya balok kayak ndak disebut wasari'u lai. Umur salah 65. Ya. Jatah hidup lah berkurang, matilah dake. Kesempatan berbuat baik sudah semakin sedikit. Indakkah? Tobatlah. Kira-kira begitu, Pak. Kan ya dah, Bu. Umur bertambah Bu aja. Jatah hidup berkurang. Kesempatan berbuat baik kan semakin dekat, semakin sedikit. Kalau Buya Hamka kan sekali lagi mengibaratkan hidup itu kan seperti meniti jembatan tuh. Makin lama makin banyak nanda tiga, makin dakek ke tujuan. Nah, nan saketek kok kadiapon kok. Kan saketek lah kok. Ibu yang bawa umur 70 aja narok sampai 100 ibu alun tantu le. Enggak kan itu dah Buya. Enggak. Yang umur 60 apa aja narok 65 alun tantu le, Pak. Tentu. Nah, artinya kematian itu kan dekat. Ilmunya ada di sisi Allah. Yang jelas kalau umur bertambah, yang jelas Pak, kalau umur bertambah pasti jatah hidup berkurang. Dan pasti kesempatan berbuat baik itu semakin sedikit, Pak. Kesempatan, waktunya. Maka perlu wasari'u. Wasari'u itu bagageh namanya. Kalau di otomotif Pak Ismet namanya akselerasi itu. Ya kalau sepeda motor seketik dipacu kan langsung mendongkak, kan itu percepatan itu, Pak. Percepatan itu. Bersegera dalam kebaikan. Bersegera. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruhu. Ya. Jadi memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban Senin malam ya. Kemarin itu. Iya, Senin malam. Kemarin Selasa malam, dia Senin malam kan. Malam nisfu Sya'ban Senin malam. Malam ke-15 ya Bu ya. Malam ke-15. Di malam yang ke-15 nisfu Sya'ban, hadis itu sahih itu. Bahkan seorang yang menilai hadis ya, Syekh Albani itu masuk dalam kategori hadis sahih kata beliau. Beliau kan ada kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah dan kitab Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah. Bahwa di malam nisfu Sya'ban itu kan fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang pada malam nisfu Sya'ban sedikit tidur banyak bangun. Karena memang para salafus soleh Pak di malam nisfu Sya'ban itu menyedikitkan tidur Pak, bangunnya yang banyak. Karena itu malam yang penuh dengan ampunan Pak. Makanya para salafus soleh memperbanyak baca Quran di malam nisfu Sya'ban, memperbanyak istighfar di malam nisfu Sya'ban. Ada yang sholat sunnah taubat di malam nisfu Sya'ban. Memang tidak ada istilah sholat sunnah taubat nisfu Sya'ban, tidak ada. Baca Quran nisfu Sya'ban tidak ada. Tapi memperbanyak baca Quran di malam nisfu Sya'ban itu amalan salafus soleh. Karena itu ada ampunan.
Cuman yang tidak dapat ampunan Allah itu dua, Bu. Pertama, orang yang tidak mendapat ampunan Allah itu adalah orang musyrik, dan yang kedua yang tidak dapat ampunan Allah itu adalah musyahin, orang yang bertengkar. Jadi sehebat apapun ibu beristighfar, kalau baca Kak Juyu tetangga sebelah, tidak jadi dapat ampunan dah. Nah, itu kan jelas hadis itu. Maka Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya kecuali dua golongan yang tidak akan dapat ampunan Allah. Yang pertama orang musyrik, yang kedua orang bertengkar. Lah beralamu ibu bercakap je tetangga sebelah. Baru 2 tahun Ustaz. 2 tahun tu tak baru tu, Bu. Lah bakarek mah. 2 tahun baru je. Lama ngecek baru. 2 tahun. Lah beralamu apa dak berbunyi judun sana tu. Puasa patang urusan. Puasa patang dak berbunyi sampai gini, Pak. Padahal kebolehan untuk mendiamkan saudara itu cuma 3 malam. Cuma 3 malam. La yahillu li muslimin ayajuru akhahu fawqa salasi layalin. Kan begitu. Tidak dihalalkan seseorang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Maka bagaimana akan mendapatkan ampunan Allah di balik istighfar kita di saat kita masih bertengkar dengan tetangga sebelah, di saat kita masih bersengketa dengan dunsana, Pak. Maka Bapak Ibu, jadikanlah islah sebagai persiapan kita menghadapi datangnya bulan Ramadan. Islahnya itu di situ, Pak. Kalau tidak dapat kita ampunan Allah. Sebab kita masih bertengkar. Sebab kita masih bersengketa, Pak. Hadis itu sahih, Bu. Maka Bapak Ibu, jangan dianggap remeh sebuah pertengkaran. Jangan dianggap remeh sebuah perselisihan, Pak. Karena pertengkaran, perselisihan itu menghambat ampunan Allah. Iya. Nah, maka berusahalah kita bisa islah. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati, itu 2 perintah. Di ayat yang ke-6, pertama istiqomah, yang kedua adalah memohon ampun kepada Allah. Di ayat yang ke-7 ini celaan. Karena di ayat yang ke-7, sebelum masuk ayat yang ke-7, wa wailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang musyrik. Berarti celaan ini. Ya. Siapakah mereka yang disebut orang-orang musyrik? Di surat Fussilat ayat yang ke-7, alladzina la yu'tunaz zakah. Orang yang tidak menunaikan zakat itu termasuk orang-orang musyrik dalam pembahasan ini. Ya. Kan ada orang, Pak, kalau pajak capeknya membayar. Tiba pajak. Sebab kalau pajak tak dibayar Ustaz tak bisa awak mengalir. Kalau pajak tak dibayar Ustaz tak bisa jalan usaha. Pajaknya baik, zakat tak dibayarnya, Pak. Wah, luar biasa itu. Lebih takut kepada penguasa daripada kepada Allah. Ya. Kalau orang tak bayar zakat, konsekuensinya disamakan dengan orang musyrik. Celaka, Pak. Ibu nan punya ameh 30 ameh itu hati-hati itu. 30 ameh. Kini 30 ameh, Bu, ya. Kalau dikali 7.200.000 tidak main-main. Berapa aja ini? Sameh? Oh, anak-anak ya. Lah turun ya. Kok balik mahar gini tani ayo anak muda. Panjang 2 ameh salah barang. Ya, Bapak, luar biasa deh. Bagi ibu-ibu yang memiliki emas setara dengan 34 emas, atau dalam mazhab Syafi'i itu kan 85 gram emas ya. Kalau dibagi 2,5 gram kan 30 ampe itu. Maka keluar 2,5%. Cuman 2,5% dikeluaran kini enggak ada, Pak. Teh ibu hati rasa banyak piti keluar. Kalau dak ibu keluarkan, maka diperumpamakan sama dengan orang musyrik karena tidak mau mengeluarkan zakat. Disifati ya, disifati itu dalam pengertian kalau orang musyrik itu memang tidak nio mengeluarkan zakat. Apa namo awak dikecian sama orang musyrik? Kita orang beriman, Pak. Tidak mau kita disebut sama dengan orang musyrik. Supaya tidak disebut sama dengan orang musyrik, keluarkan zakat.
Kok tiba di Kambiang 20 iku bu ya 21 keluar siku nak. 20 sampai 120 nak bu ya siku nak. Keluar tuh. Ya. Kalau tiba di Kambiang kan itu. Kalau di zakat pertanian begitu juga. Ada hitungan-hitungannya yang jelas Bapak Ibu. Keengganan seseorang untuk mengeluarkan zakat, celaka orang itu. Karena diperumpamakan dengan orang-orang musyrik. Ya, kecuali zakat profesi, Pak. Kalau zakat profesi itu masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini zakat profesi ya, Pak. Kalau zakat profesi masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau menurut Ustadz Yusuf Al-Qardawi, zakat profesi itu wajib. Kan beliau pencetus zakat profesi itu. Sebagian ulama mengatakan tidak. Karena zakat itu sudah ditentukan di zaman Nabi dan ternyata tidak ada ketentuan dalam hal zakat profesi. Kalau profesi, ya bagi Bapak Ibu yang penghasilannya memang sudah setara dengan nisab 85 gram emas 1 tahun lah gitu. Atau bahkan lebih, ya kalau saya lebih condong memang mengeluarkan. Kalaupun tidak jatuh nanti kepada zakat, tentu jatuhnya kepada sodokoh. Selesai Pak, kan itu Pak bilang. Aman loh Pak, itu. Aman loh rasanya. Ambo lebih condong ke itu Pak. Yang penting keluar. Kalau ASN langsung main potong Pak. Potong ya. Sama kami di TP main potong ya. Main potong ya. Potong. Ya artinya kalau ndak zakat jatuhnya sodokoh. Ya. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Tapi memang hari ini sebenarnya kan kalau kita mau bayar pajak Pak, itu sebenarnya kan kita bayar zakat dulu kan. Anggaplah pajak kita, pajak usaha kita itu 100 juta. Ketika dihitung zakatnya 50 juta. Kalau ditambah 100 juta tambah 50 juta jadinya 150 juta. Gadang tuh. Hari ini tidak. Pergi saja ke Basnas, bayar zakat yang 50 juta itu, ambil kwitansinya. Terus pergi ke pajak. Pajak kan harusnya 100 juta tuh. Tapi dikurangi dengan zakat yang dikeluarkan 50 juta, maka bayar pajaknya hanya 50 juta. Jadi tetap 100 juta, tapi selamai kedua-duanya. Bayar zakatnya dibayar, pajaknya dibayar Pak. Seperti itu hari ini Bu. Gak cek-cek tagak dah. Jadi pikir mereka pajak 100 juta, zakat 50 juta. Itu 150 juta. Bukan begitu. Ya, bayar zakat dulu 50 juta, kwitansinya bawa ke pajak. Kwitansi itu bukti Pak. Kalau pajaknya kena 100 juta, 100 kurang 50, bayarnya cuma 50 juta. Selamanya tetap 100 juta Pak Bil, tapi selamanya Pak. Gitu kira-kira. Ya, jadi orang-orang yang tidak menunaikan zakat itu dimisalkan sama dengan orang-orang musyrik. Kemudian yang juga dimisalkan sama dengan orang musyrik adalah wahum bil akhirati hum kafirun. Orang-orang yang disamakan dengan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang mengingkari hari akhirat. Itu diperumpamakan sama dengan orang-orang musyrik. Tak yakin dia dengan hari kiamat. Tak yakin dia dengan hari berbangkit. Ya. Kalau orang yakin dengan hari kiamat, orang yakin dengan hari berbangkit, Pak, pasti dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berbangkit itu. Pasti dia akan mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat itu, Pak. Ketika keyakinan itu ada. Karena itu pasti berpengaruh. Orang yang yakin dengan hari akhirat dengan yang tidak yakin itu pasti mempengaruhi. Dan orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak meyakini keberadaan hari akhir. Apalagi kalau dia meyakini habis mati itu hilang saja kan itu. Nanti hilang. Enak sekali tidak mempertanggungjawabkan perbuatan kepada Allah. Padahal umur kita pasti ditanya itu. 60 tahun itu kamu apanya? Pasti ditanya Pak. Harta yang sudah kita gunakan itu, yang kita simpan, itu dibelanjakan kemana? Pasti ditanya Pak. Dari mana dapatnya? Kemudian kemana dibelanjakan? Jangankan itu Bapak Ibu, masa muda awak sih ditanya itu. Coba ikan. Masa mudamu untuk apa kamu gunakan? Ternyata masa muda pasti dipertanggungjawabkan.
Jadi bagi orang-orang yang yakin dengan kehidupan akhirat, pasti akan berpengaruh terhadap kehidupannya, Pak. Pasti berpengaruh. Kecuali kepada orang-orang yang musyrik. Terakhir sebelum kita diskusi dan tanya jawab. Berarti ada perintah, ada ancaman, yaitu celaka orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan tidak yakin dengan hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Jadi kalau Bapak Ibu baca nanti mufassir, ada yang menafsirkan ayat yang ke-8 ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, bagi mereka adalah ganjaran yang tidak pernah terputus ganjarannya tersebut. Ya, jadi tidak pernah terputus. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu, ya, pendapat mufassir salah satunya itu pendapat As-Suddi. Ayat ini diturunkan berhubungan dengan orang sakit yang tidak dapat lagi diharapkan kesembuhannya. Orang yang telah sangat tua sehingga ia tidak dapat lagi beramal seperti ia beramal di waktu masih muda. Tetapi mereka masih mempunyai semangat yang tinggi dan ingin beramal seperti yang pernah dilakukannya. Jadi ini ayat ke-8 dari surat Fussilat adalah ayat yang berisi penghargaan kepada orang-orang yang memang di masa sakitnya, di masa tuanya, semangat ibadahnya masih tabudu. Dia tahu Ibu tabudu? Tabudu itu menjadi-jadi, Pak. Jadi-jadi. Artinya tidak pula karena sakit menghambat ibadahnya. Tidak pula karena tuanya kemudian malas beribadah. Enggak. Maka ini penghargaan kepada orang-orang tersebut, kata As-Suddi. Bagi mereka pahala yang terus akan mengalir. Inilah keutamaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usia boleh bertambah gitu ya. Ya, yang tua pasti tidak bisa dielakkan karena ketika usia bertambah pasti yang tua itu datang. Jadi jangan takut ibu dengan tua. Kalau memang ingin berumur panjang, dulu nan lawaknya ingin umur panjang tapi takut itu. Baru carut. Umur ingin panjang tapi takut itu. Ya. Bukti takut itu tumbuh soban 3 alai panjang apa lu? Ala model-model iku si camin deh, ada tumbuh lo. Lo caro. Nah, kan lucu itu. Doanya minta umur dipanjangan tuh. Tapi mencari uban panjang lo wajar. Itu berarti tidak paham dia kan. Ya, akhirnya kan seperti itu, menutupi. Tidak perlu ditutupi. Tua itu tidak perlu ditutupi. Bahkan kita pernah bahas hadis Nabi, uban itu cahaya. Uban itu cahaya. Ya, semoga uban ini yang memotivasi kita untuk menjaga diri lebih kuat. Lebih kuat, Bu. Ya. Ya kalau ala gae perangai modelan mudo-mudo juga kan anak patui-patui kan itu. Kan patui-patui. Ya kan sampai model itu ada yang hitam. Kita ampun mengakok di hitam-hitaman, enggak perlu dihitam-hitamkan. Ya, kadang rambut hitam dan kumis putih aja, lucu tuh. Ya. Enggak, ini ingin menutupi kepala, Pak. Nyebikin warna hitam. Anan janggut putih aja. Enggak bisa. Tua itu enggak bisa disembunyikan, Ibu, enggak bisa. Ya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan penghargaan Allah sebagaimana di surat Fussilat ayat ke-8. Ketika usia sudah lanjut tapi semangat beribadah, kita semoga tetap kuat untuk beribadah. Ada diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu, silakan. Ya, Bu Haja. Sebentar Pak, Bu Haja. Zakat amil tadi Ustaz. Pokoknya amil itu tidak amil pakai loh. Maksudnya amil simpanan. Apa aja mengeluarkan zakatnya itu? Baik, Bu Haja. Per tahun aku itu. Ya, sebenarnya memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan emas yang dipakai itu tidak keluar zakatnya. Yang keluar zakatnya adalah emas yang disimpan. Tapi saya lebih condong kepada pendapat walaupun itu dipakai tetap harus dikeluarkan zakatnya. Itu lebih aman. Kemudian apakah mengeluarkan cukup sekali? Saya lebih condong kepada pendapat ulama. Ini menurut hemat saya mayoritas ya. Mayoritas ulama berpendapat dikeluarkan setiap tahun.
selama memenuhi nisab. Tapi kalau dia sudah kurang dari 34 emas, berarti kan sudah tidak lagi memenuhi nisab, maka tidak perlu lagi dikeluarkan Bu Haja. Tapi selama masih 34 emas, belum kurang dari 34 emas, maka tetap dikeluarkan zakatnya setiap tahun 2,5%. Tahunnya tahun Hijriah. Dan tidak ada yang rugi Bu. Kenapa? Ya, di mana tak rugi? Ameh ada Pak, 30 sampai ameh itu banyak gitu. Dikeluarkan 2,5%, zakat itu pun kan kembali ke kita. Makanya ada doa kalau mengeluarkan zakat, ajarakallahu fima a'taita. Pertama, mendapatkan pahala dari apa yang kita keluarkan. Yang kedua apa? Wa baraka fima abqaita. Yang tinggal itu jadi berkah. Jadi berkah. Wa ja'alhu laka tahuran. Kita yang mengeluarkan disucikan oleh Allah dari penyakit-penyakit hati seperti pelit. Jadi banyak sekali keuntungannya. Nah, jadi kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu tadi Pak, sama dengan Ustaz. Mungkin itu Pak aja. Iya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau kita membaca hadis Nabi, ya, membaca hadis lurus ya, bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Jadi terputus amalnya kalau anak Adam itu mati kecuali 3 kan. Pertama adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Yang ketiga kan waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Kalau kita baca Bapak Ibu, ketika malaikat memukul ya tentu jenazah ya yang sudah meninggal itu. Kenapa berhenti pukulannya? Ternyata dengan sebab istighfar anakmu. Berarti yang sedang disiksa itu boleh jadi Pak amalannya lemah itu. Makanya dia dapat sisa. Tapi ketika anaknya beristighfar, istighfarnya tetap sampai kepada orang tua, walaupun orang tua itu artinya ingkar kepada Allah. Ya, ini dalam pemahaman kita terhadap hadis Nabi. Jadi jangan pernah berputus asa kepada anak-anak untuk tetap mendoakan orang tuanya selama orang tuanya tidak musyrik Pak. Tapi kalau musyrik tak boleh didoakan. Kalau musyrik tak boleh. Tapi selama dia beriman kepada Allah, kan kafir itu ada 2, ada kafir amali, ada kafir i'tiqadi. Ya, orang yang Islam KTP itu kafirnya bukan kafir i'tiqadi, dia yakin Tuhannya Allah. Kafirnya adalah kafir amali. Itu kafir amali. Tapi ini penutup, tidak pula kemudian ini terbalik malah Pak. Ado anak tuh mengecek, tapi anak kau lah berusia juga. Keceknya itu makonyo Ustaz, ambo ndak namo mandoan gay ambo. Gay mula mati. Bako ndak namo mandoan, ambo ndak sembayang doh. Ambo kan ndak orang soleh dosa. Kalau ndak soleh kan ndak sampai doa ke gay. Maka ambo ndak doa orang gay ambo doh. Kesimpulan apa capek bana. Jangan begitu. Harusnya jadilah bapak orang soleh, dirikan sholat, puasa awak lay, kerjakan yang diperintahkan Allah, dan berdoalah untuk orang tua. Kalau tadi bahasanya kan main apa saja, main manang saya. Ambo dak mau doan kayak dosa. Batu Pak, ya ambo dak soleh aja. Itu terlalu cepat apanya kesimpulannya. Mungkin itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Itu saja Bapak Ibu. Semoga ini kajian terakhir kita menjelang datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah ridho terhadap kita dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Allah ampuni dosa kita sehingga kita mampu beribadah di bulan Ramadan dalam ridho. Dalam ridho itu artinya apa yang ada di Ramadan itu kita mampu untuk mengamalkannya dengan sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.